Pohon yang mengingat semua. Di tengah hutan tua yang sunyi, berdiri sebuah pohon besar dengan batang setebal pelukan 5 orang dewasa. Daunnya berkilau keemasan saat matahari sore menyentuhnya, dan akar-akarnya merayap jauh ke tanah, seperti sedang menjaga rahasia yang tak boleh dibuka sembarangan. Namun, pohon itu bukan pohon biasa. Ia adalah pohon yang mengingat semua penjaga kisah ribuan tahun, yang merekam setiap jejak langkah, tawa, tangis, dan bisikan yang pernah singgah di hutan itu. Hewan-hewan datang untuk mendengar cerita leluhur mereka. Rusa duduk tenang di bawahnya, burung berbaris di cabang-cabangnya, bahkan kelinci yang pemalu pun berani mendekat demi mendengarkan bisikan daun-daunnya di malam yang sepi. Suatu sore, seorang anak manusia bernama Lira tiba di hadapannya. Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, matanya kosong. Ia sudah berhari-hari berjalan tanpa arah, hanya mengikuti jalan setapak yang terasa semakin menjauh dari segalanya. "Siapa kamu?" Suara berat bergema. Meski angin tidak berhembus, Lira menoleh, mencari sumber suara, tapi hanya ada pohon itu. "Aku hanya seorang pengembara," jawabnya pelan. Pohon itu tertawa kecil, suaranya seperti derit kayu yang hangat. "Aku bisa menunjukkanmu jalan, tapi kau harus tahu, aku juga bisa menunjukkan semua yang pernah terjadi, bahkan kenangan yang tak ingin diingat." Lira ragu, ada rasa penasaran, tapi juga ketakutan. "Apa gunanya mengingat hal-hal yang menyakitkan?" tanyanya. Pohon itu berbisik, "Karena dari sanalah kita tahu siapa kita sebenarnya." Lira terdiam. "Aku tidak ingin mengingat masa lalu," katanya lirih, "karena di sana hanya ada kesedihan." Pohon itu menatapnya seolah tersenyum. "Kehilangan memang meninggalkan luka, tapi terkadang di balik luka ada cahaya yang masih menyala." Daun-daunnya bergetar, dan sebelum Lira sempat bertanya, dunia di sekitarnya mulai berubah. Ia melihat dirinya lebih muda, duduk di meja makan bersama ayah dan ibunya. Ibunya tersenyum hangat sambil meletakkan semangkuk sup panas di hadapannya. Aroma harum itu memenuhi ruangan, membuat perutnya lapar hanya dengan mengingatnya. Lalu, ia melihat ayahnya tertawa, menggendongnya di bahu sambil berjalan di tepi sungai. Ayahnya mengajarinya membuat kapal kecil dari daun, dan mereka berlomba siapa yang kapalnya sampai lebih dulu. Tawa itu, suara cep. Lira nyaris lupa bagaimana rasanya mendengar semua itu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Selama ini ia berjalan jauh, berharap bisa melupakan rasa sakit kehilangan mereka. Namun, dalam usahanya menghapus kesedihan, ia juga menghapus kenangan bahagia yang pernah membuat hatinya hangat. Lira menatap pohon itu dengan suara bergetar.